warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Andrianti ingin mempresentasikan hasil pemakalah dari kelompok 5 yang berjudul definisi surah Al-Quraisy. Langsung saja, yaitu surah Al-Quraisy adalah surah yang ke-106 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 4 ayat yang merupakan surah Makkiyah. Ia adalah surat yang ke-29 yang turun dari Rasulullah SAW, yakni setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qari'ah. Kata Al-Quraisy sendiri merujuk pada kaum Quraisy, yakni kaum suku yang mendapatkan kepercayaan menjaga Ka'bah. Pokok isi surah ini menerangkan kehidupan yang orang Quraisy serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi. Kaum Quraisy adalah kaum yang begitu istimewa hingga ada surah dalam Al-Quran yang bernama Al-Quraisy. Bunyi Quran surah Al-Quraisy yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Asbabul Nuzul Surah Al-Quraisy. Allah telah membinasakan asbabul fil pada para pasukan bergajah untuk yang akan menghancurkan Ka'bah, dan Allah telah memenangkan kaum Quraisy. Orang Quraisy memiliki kebiasaan mengadakan perjalanan terutama untuk perdagangan ke negeri Syam maka pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanannya mereka itu mendapatkan jaminan dari penguasa negeri-negeri yang mereka lalui. Jaminan keamanan itulah salah satu nikmat yang amat besar yang diberi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar terhadap mereka. Allah telah memuliakan suku Quraisy sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas Bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hashim di atas Quraisy dan memuliakan aku Muhammad di atas Bani Hashim. Kemudian isi kandungan dalam surah Al-Quraisy adalah peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Perintah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kebiasaan orang Quraisy yaitu 1. Kebiasaan orang Quraisy berpergian pada musim dingin dan musim panas. Penjelasannya yaitu orang Quraisy biasanya mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Yaman pada musim dingin dan negeri Syam atau Suriah pada musim panas dengan jalur perdagangan musim dingin yaitu Mekah, Taif, Asir, Suriah adalah dan atau Yaman. Perjalanan mereka yang paling utama adalah perjalanan ke Yaman pada musim dingin. Mereka mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa dari negeri mereka yang mereka singgahi atau lewati ketika berdagang. Maka hendaklah mereka kaum Quraisy menyembah pemilik rumah ini, Ka'bah. Ka'bah adalah rumah suci Allah yang sudah seharusnya kaum Quraisy dan umat Islam jaga, dan diwajibkan untuk kaum Quraisy untuk menyembah sang pemilik Ka'bah karena mereka telah diberikan kenikmatan yang begitu besar. Yang ketiga, yang telah memberikan makan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberikan mereka kaum Quraisy rasa aman. Maksudnya yaitu Allah sudah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan Allah telah memberikan rasa aman dari musuh-musuh mereka. Maka mereka wajib menyembah dan bersyukur atas segala nikmat Allah terhadap mereka. 2 kenikmatan dalam ayat terakhir ini, yaitu kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan, merupakan 2 hal sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat dan nikmat-nikmat Allah terhadap Quraisy. Ini mereka peroleh karena Allah menempatkan rumahnya di sana. Sehingga disebutkan di ayat ketiga, Rabba hadzal bait. Seandainya Allah tidak menempatkan rumahnya di sana, niscaya mereka tidak akan memperoleh keistimewaan dan kemudahan tersebut. Kemudian pengertian idgham bil ghunna dan idgham bila ghunna.
Idgham bi ghunna yaitu nun atau apabila nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi ghunna yaitu mim, nun, waw dan ya, maka hukum bacanya adalah berdengung. Jadi pengertian idgham bi ghunna sendiri adalah berdengung. Bi artinya dengan, ghunna artinya berdengung. Jadi bi ghunna artinya dengan berdengung. Dalam surah Al-Quraisy terdapat contoh idgham bi ghunna yaitu ju'u wa a. Dari kata ju'u, in itu bertanwin dan berjumpa dengan waw, maka hukum bacanya idgham bi ghunna yaitu berdengung. Kemudian idgham bila ghunna yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf bila ghunna yaitu lam dan ro, maka hukum bacanya tidak berdengung. Dalam surah Al-Quraisy tidak terdapat hukum bacaan idgham bila ghunna. Sekian presentasi dari saya kelompok 5. Apabila terdapat kekurangan, saya selaku pembaca mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.